Selama 7 hari, gue akan mengunjungi tempat anti mainstream di Jepang, nginep di tempat yang YOLO banget, dan experience something yang cuma ada di Jepang. Kira-kira kayak gimana ya serunya? Nonton sampai habis yuk! Astagfirullahaladzim. Hah? Koper gue hilang. Hai, halo, hai teman-teman, gue Ulion. Bentar-bentar, kayak gak enak deh kalau hitam putih. Buat kalian yang pengen liburan ke Jepang, wajib banget nonton video ini sampai habis karena gue akan menemani kalian untuk mengunjungi tempat yang anti mainstream di Jepang. Dan gue pengen spill nih, kira-kira selama 7 hari ini kita bakal kemana aja. Kita bakal ke sini, bakal ke situ, bakal ke sini juga, dan bakal ke sini nih. Menurut gue lumayan padat, tapi menurut gue ini experience yang seru banget. Jadi mari kita let's go! Sekarang di Terminal 3 kita tuh udah nggak perlu meet and greet sama petugas imigrasinya. Jadi di sana ada kayak mesin buat paspornya gitu. Kita tinggal scan, abis itu tinggal masuk. Jadi menurut gue ini lebih cepat sih. Meskipun menurut gue mesinnya tuh masih agak-agak kayak lemot dikit. Cuman ini better lah daripada nggak sama sekali. Dan cocok banget buat yang introvert tuh nggak ketemu sama abang-abang imigrasi. Jadinya ya ini oke banget sih. Yang gue nggak suka dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 itu tuh jauh banget. Lo kalau misalnya mau ke gate yang paling ujung itu kurang lebih kayak harus jalan 15-20 menit. Itulah kenapa menurut gue kalau ke bandara itu tuh better datang lebih awal daripada ketelatan. Jadi biar bisa santuy gitu nyari gate-nya. Nah lihat nih, kalau misalnya Bandara Soekarno-Hatta itu tuh kayak huruf U gitu kan. Mungkin akan lebih better kalau misalnya bentuk X atau W. Jadi kayaknya ada deh bandara-bandara yang desainnya kayak gitu juga dan lebih faster. Nah, di sana gue bertemu dengan Banu, teman lama gue. Dia itu sobat perkonten kreatoran. Jadi dulu waktu zaman Indofitgram kita sering konten-konten bareng. Dan sekarang kita bakal explore Jepang bareng Banu ini. Jadinya mari kita keliling-keliling Jepang. Nah, terus gue tuh diajak sama Banu untuk makan kayak resto-resto Jepang gitu. Aneh banget resto-resto Jepang di Jepang. Nah, habis itu makanan pembuka gue di sana adalah gue diajak ke restoran. Itu tuh banyak sate-satean dan ada minuman yang ternyata ada warna merah biru kuning. Terus gue coba pesen tiga-tiganya karena penasaran bentuknya kayak gimana. Dan ternyata itu kayak minuman soda pada umumnya sih. Terus fun fact-nya, kalau misalnya kalian mau keliling Jepang, wajib banget tahu yang namanya JR Pass. Nah, dengan JR Pass ini kalian bisa naik kereta cepat Shinkansen, naik kereta lokalnya juga, terus naik bis, naik kapal feri, tapi yang cuma merek JR doang. Dan itu kalau misalnya kalian keliling-keliling secara intens, gak cuma di Tokyo doang, menurut gue sangat wajib pakai JR Pass karena jadi lebih murah. Karena kalau misalnya beli tiket satuan kereta cepat Shinkansen, itu tuh bisa 1 jutaan lebih. Tapi kalau misalnya pakai JR Pass, kalian mau seharian mondar-mandir pakai Shinkansen itu tuh ya harganya tetap segitu. Jadi jauh lebih murah sih. Tapi kalau misalnya cuma di Tokyo doang, gue saranin nggak usah pakai JR Pass karena jadi jauh lebih mahal. Karena kita nggak gunain Shinkansen tersebut. Nah, tapi JR Pass ini itu tuh ada area-areanya. Jadi bisa yang seluruh Jepang, bisa yang cuma daerah sini doang, bisa yang daerah sini doang gitu. Dan kalian harus pantengin tuh kayak kira-kira itinerary-nya kemana aja. Jadi JR Pass ini kalian juga bisa pilih mau keliling ke seluruh Jepang atau cuma di area-area tertentu. Nah, itu kalian bisa lihat di Japan Rail Pass, lihat aja di websitenya karena di situ ada informasi lokasinya mana aja dan tiketnya kayak gimana aja, dan di situ kalian bisa tahulah informasi lengkapnya di situ. Nah, kalau misalnya kalian udah yakin mau beli tiket yang ini, baru deh langsung buka tiket.com karena beli tiketnya di situ. Nah, nanti dari tiket.com-nya bakal nganterin tiketnya ke rumah dan tiket itu harus ditukerin nanti di kantor JR-nya di Tokyo. Dan itu kalian harus lakuin itu pas lagi di Jakarta, pas lagi di Indonesia. Jadinya pas di Jepang tuh langsung tukar karena kita nggak bisa beli mendadak tiketnya di sana. Jadi kalau misalnya mau ke Jepang harus consider sama JR Pass ini sih menurut gue. Karena kalau misalnya kita bisa manfaatinnya lebih baik tuh, ini jadi murah banget sih.
Sekarang kita lagi ada di Tokyo Dome. Ini salah satu theme park terbesarnya di Tokyo. Ada roller coaster tertingginya di sini dan curam banget menurut gue sih. Lihat. Ini tutikannya cukup curam. Jadi ini ngelilingin mallnya. Keren deh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ke Tokyo dan pengen naik roller coasternya, wajib kesini karena ini adalah lokasi roller coaster paling dekat di kota Tokyo. Sekarang gue sama Banu bakal naikin ini. Nih Banu nih, sobat perioloan gue. What's up? Tadi gue pesan tiket Tokyo Dome ini pakai tiket.com. Jadi gampang banget pesan di aplikasi, habis itu langsung tukerin tiketnya di loketnya. Jadi super easy dan harganya jauh lebih terjangkau sih daripada beli langsung. Gobios, panas banget gila. Kita lagi naik biang lala, cuman kacanya itu super bening, jadi kayak matahari itu beneran langsung menusuk. Tapi gue ada ini cuy, gue ada teknologi untuk ngedinginin banget. Coba ya. Duh, untung dikasih AC sih ini. Saro. Kita udah kegoreng di dalam ini, roller coaster belum jalan-jalan, masa lama banget. Nah, iya, wow, here we go guys, here we go guys. Kemudian gue pergi ke roller coaster yang paling tinggi di Tokyo. Namanya Thunder Dolphin, ada di Tokyo Dome City. Ini unik banget sih, kayak namanya Thunder Dolphin. Kita tuh sebagai lumba-lumba yang lagi sirkus gitu. Jadi ada masuk ke lubangnya, terus naik turun kayak dolphin gitu. Dan menurut gue ini konsepnya lucu juga sih. Nah, untuk harga tiketnya, ini tuh naik roller coaster ini sekitar 150.000. Dan ini gue belinya di tiket.com. Nanti kita vouchernya tuh tinggal ditukerin sama tiket fisiknya di counternya, jadi gampang banget. Jadi Tokyo Dome City ini tempatnya luas banget, jadi nggak cuma theme park doang, tapi ada pusat perbelanjaannya, terus ada stadion untuk nonton konser atau nonton cetak gitu. Jadi menurut gue ini luas banget. Bahkan theme parknya itu tuh nggak cuma ada di atas mallnya, tapi ada di luar mallnya juga, terus ada gedung lagi. Ini luas banget sih. Dan ini karena ada di kota Tokyo, menurut gue nggak ada salahnya kalian cobain, karena bisa nyobain banyak hal sih di satu tempat ini. Ngomongin roller coasternya lagi, ini tuh tingginya 80 meter dan kecepatannya maksimal 130 km/h. Yang unik dari roller coaster ini adalah roller coaster tuh karena di atas mall ya, jadinya kita bisa ngelihat pemandangan kota Tokyo yang luas banget, kayak indah banget. Kalau misal kalian takut nih pas lagi naik roller coaster, kalian lihat aja luar gitu, karena pemandangannya indah banget. Karena ini adalah satu-satunya roller coaster ekstrim di Tokyo, jadi gue rasa kalian wajib coba. Gila, ini kayaknya K-pop semua deh. Kayaknya ini satu store K-pop tapi ori gitu. Nah, ini ada apa? New Jeans, udah ada New Jeans. New Jeans. Jadi store-nya di sini desainnya effort gitu loh, lihat ya. Kayak ada bling-blingnya. Meskipun gue suka Treasure, gue nggak beli apa-apa sih di booth-nya Treasure. Meskipun gue suka Treasure, gue nggak beli apa-apa sih di booth-nya Treasure. Kita sekarang mau ngecat dinding gitu, kayak graffiti ala-ala. Nggak tahu sih bakal kayak gimana. Iya, seru kayaknya ya. Setelah seru-seruan di Tokyo Dome City, kita main ke Ri-East. Jadi Ri-East ini adalah salah satu art room, dan di situ tuh macam-macam aktivitinya. Jadi ada yang lempar kapak, ada yang mecahin barang, sama ada yang ngeberantakin tembok. Random banget nih, kayak seniman banget gitu sih. Nah, ini kita mau ke Ri-East room. Ini tempat-tempat artsy gitu kayaknya sih. Kalau lihat dari gedungnya, sepertinya ini sih. Wow.
apakah gue merekomendasikannya ke sini? Jawabannya mungkin kalau misal kalian suka ngelukis oke ya. Cuman kalau enggak kayaknya nggak perlu banget sih. Karena harganya menurut gue lumayan mahal sih untuk activity kayak gitu. Harganya tuh Rp300.000. Tapi menurut gue tempatnya keren, artsy banget, dan karena gue suka something yang colorful, jadi ini tuh kayak seneng aja gitu ngelihat satu ruangan, the whole room yang penuh kayak banyak karya orang-orang tuh seneng aja sih lihatnya. Jadi tetap worth it buat gue. Bisa disimpulkan permainan tadi nggak penting banget. Cuman kalau ada stres tertentu gitu, kayak pengen aku mau warnain everything, kayaknya cocok sih tempatnya. Cuman tadi tuh menurut gue warnanya cuma merah biru kuning doang sih, nggak bisa terlalu explore. Unik lah, itulah Jepangnya nggak sih? Yoi. Kayak yang nggak penting tuh ada juga di sini, dan itu menjadi hiburan gue juga sih. Jadi that's why I love Japan. Nah, malamnya gue nginep di hotel yang menurut gue anti mainstream banget, namanya B&A Studio Akihabara. Jadi hotel ini setiap kamarnya itu didesain sama seniman yang berbeda-beda. Jadi setiap kamar yang ada di ruangan di hotel itu tuh beda-beda desainnya. Ada yang black and white, ada yang super colorful, ada yang healing banget, ada yang absurd banget. Jadi menurut gue ini sangat-sangat tempat buat para seniman sih. Ini hotel bener-bener keren banget sih, karena setiap kamar itu tuh detailnya berbeda-beda dan banyak detail yang dibikin gitu. Jadi pas gue masuk tuh gue ngeliat kayak mejanya beda, terus dari lampunya, dari desain ujung ke ujung, itu tuh banyak gimmick-gimmick yang kok kepikiran ya orang bikin kayak gini untuk kamar hotel gitu. Gue seneng banget sih sebenarnya nginep di sini, tapi kayaknya cukup untuk semalam aja, karena semalamnya itu harganya kurang lebih kayak 1,8 juta rupiah. Ini cukup pricey sih kalau misalnya untuk liburan, jadinya ya semalam menurut gue udah dapetin experience yang gue inginkan sih. Tapi karena dia punya banyak kamar yang epic-epic dengan tema yang berbeda, gue penasaran sih sama kamar-kamar yang lain. Kalau dari foto tuh kayak begini tuh, kayak beda-beda banget kan vibes-nya. Selanjutnya kita bermain di salah satu theme park yang unik banget dan menurut gue ini super Jepang, karena ini theme parknya berbasis dengan teknologi dan ini namanya Joypolis. Jadi gue beli tiketnya di tiket.com dan ini tinggal scan doang habis itu langsung dapat tiketnya, jadi super easy. Oke, kita langsung masuk yuk ke Joypolis, let's go! Mungkin teman-teman yang kalau misalnya nyari attraction di Tokyo itu ada Joypolis, cuman kayak kurang tertarik ya untuk orang-orang kesana. Gak tahu dalamnya kayak gimana, kayak cuma permainan biasa-biasa aja. Dan ternyata pas gue explore ternyata mainannya luar biasa banget, kayak menggabungkan teknologi sama theme park gitu. Nah, ini lokasinya ada di Odaiba, Tokyo. Ini tempatnya indoor dan menurut gue dalamnya luas sih. Yang gue lihat ini adalah wahana yang berbasis dengan teknologi dan futuristik. Jadi menurut gue ini kayak Jepang banget sih. Di sini semua wahananya futuristik banget sih. Semuanya game gitu. Jadi roller coasternya pun kita tuh main game di dalamnya. Terus ada ayunan raksasa kayak gini nih. Ini tuh kita sambil main game. Jadi kaki kita tuh kayak mencet-mencet something yang itu tuh kita harus naikin high score-nya. Jadi menurut gue ini worth it banget untuk dicoba buat teman-teman yang ke Tokyo. Ini harganya main seharian kurang lebih 500 ribuan dan gue saranin untuk datang lebih pagi karena biar antriannya tuh nggak yang penuh-penuh banget. Good morning guys. Hari ini mau ke Summer Sonic tapi bareng Banu. Jadi kita nyewa mobil gitu biar aksesnya gampang. Jerawat gue masih ini matang banget, cuman nggak boleh dipecahin ya. Jadi saatnya pasrah. Nah ini Banu udah datang. Yo, what's up? Lo harus lihat ruangannya sih. Sekarang kita mau ngambil, kita nyewa mobil dari aplikasi gitu. Terus sekarang kita mau ke mobilnya tersebut. Jadi di sini biar, ntar ya ngomongnya. Jadi mungkin di sini karena basis kepercayaannya tinggi ya. Jadi mobilnya tuh kita ambil sendiri di parkiran nih. Jadi kita dari aplikasi doang, terus tinggal nit, langsung dapet deh mobilnya. Ini mobil apa ya? Rocky ya? Keren. Oh, tapping ke sini. Oh. Jadi kita tinggal scan dari handphone dan gila.
Sangat teknologi. Wow. Gila. Amazing. Wow, langsung disambut dengan musik. Sarwa. Sekarang mari kita berpacking-packing buat masuk ke dalam mobil. Ban, kamera 2, kamera. Sekarang gue mau nunjukin lagu Treasure. Yang lo tahu Treasure lagu apa? Itu lagu yang Darari pasti. Darari, iya. Darari doang. Nah ini, aduh, yang mana dulu ya? Yang paling lo suka deh selain Darari. Ya, kayak ini kayak Cowboy Junior. Cowboy. Jadi yang hebatnya juga di Jepang itu tuh kalau parkir diparkirin, jadi kita nggak perlu mikirin lagi mau parkir di mana. Jadi kita harus manut sama mereka, harus parkir di mana gitu. Gila, tukang parkirnya bener-bener banyak. Gak cuma 1-2 orang, 10 orangan deh. Persiapan kita untuk Summer Sonic, topi wajib banget cuy, di luar panas banget, lebih panas dari Jakarta. Terus ini bukan sembarang headset. Ini tuh kipas angin, jadi kita begini terus ada anginnya ke arah muka. Sama payung, tapi kayaknya nggak ada orang yang bawa payung. Oke, kita bawa aja. Terus sama ada ini nih, ini semprotan dingin. Ini kayaknya dingin kimiawi gitu, jadi kalau disemprot ke badan jadi dingin. Makan dulu ya? Yaudah kita makan dulu aja deh. Sarapan bro. Makan pisang. Pisangnya dibungkus. Onigiri. Onigiri das. Mungkin belum matang nih pisangnya nih. Wangi banget. Iya, wangi banget. Tapi manis banget. Habis makan kita langsung let's go. Asli saking panasnya, gue nutupin pakai masker biar nggak kena langsung terik matahari ke muka gitu. Terus ada kipas angin leher, ada payung, ada topi, ada kacamata hitam, komplit. Ini panas banget, ini melebihi panasnya Jakarta sih. Cuman cakep sih secara visual tuh, hijaunya seger banget ya. Tuh, kayak di Jepang. Terus awannya juga awan-awan Jepang banget, awan Naruto gitu. By the way, di Tokyo itu lagi panas banget. Allahu Akbar, ini beneran panas banget. Dan menurut gue ini jauh lebih panas daripada di Surabaya. Beneran kayak, aduh boleh nggak sih kita masuk ke dalam gedung aja gitu, jangan di luar sama sekali. Saking panasnya, outfit gue udah nggak mikirin fashion lagi. Gue tuh yang penting udah ada di mode survival. Yang penting tuh gue survive dalam cuaca yang panas kayak gitu. Jadinya ini yang gue pakai. Yang pertama, kaos putih. Nah ini fun fact-nya, warna cerah itu tuh memantulkan panas. Warna gelap itu menyerap panas, jadi warna putih itu paling best untuk kalau lagi kepanasan. Kemudian ada topi beserta handuk, biar bagian kanan kiri muka dan leher tuh tetap ke cover sama matahari. Terus sunscreen ya, jangan lupa ya, ini udah paling terpenting banget sih sunscreen. Terus gue pakai kacamata hitam biar nggak silau dan pakai kipas angin leher. Gila, ini bener-bener life changing banget. Gue sangat-sangat kebantu sih sama kipas angin leher ini. Nah di sana tuh di Summer Sonic gue salut banget sama orang-orang yang fashionnya tuh bener-bener fashion banget, tau kan, yang ada gimmick-gimmick kostum yang kayak ada jaketnya, ada bulu-bulu, terus ada yang pakai headpiece dan segala macam. Tuh gue salut banget sih, karena gila sepanas itu menurut gue hebat banget masih bisa mikirin fashion. Jadi kalian cobain deh Summer Sonic. Nah musisi yang gue nonton di Summer Sonic itu ada New Jeans, terus ada Enhypen atau Enhypen, sorry gue nggak tahu cara bacanya gimana. Terus nonton YOASOBI, terus ada Treasure, terus ada Sekai no Owari, dan Gen Hoshino.
Tapi bener ya, kayaknya experience ini tuh cuma bisa dirasain di Jepang. Jadi meskipun kita nonton di festival ya, nonton kayak rame-rame gitu sama orang, pada jarang megang handphone, jarang ada yang ngerekam, tapi mereka tetap ngedance dan ikutin kayak beat tepuk tangan, terus kakinya juga nendang-nendang bumi gitu. Jadi menurut gue ini orang bener-bener enjoy the moment sih. Jadi nggak cuma fokus ngerekam doang. Jadi ada satu momen gue tuh pas lagi asik ngerekam, tiba-tiba tuh ditepok sama security-nya untuk jangan rekam gitu. Ya udah tinggal gue turunin aja. Cuman pas gue diem-diem lagi itu tuh ternyata masih bisa gitu. Jadi kalau misalnya festival kayak Summer Sonic gini atau festival-festival yang lain mungkin nggak se-strict sama konser yang individu, karena susah juga sih kalau misalnya orang lagi di tengah-tengah festival di antara kerumunan orang banyak tuh kayak nyuruh, woi jangan rekam gitu kan, susah banget ya. Cuman kalau waktu gue nonton Treasure di Fukuoka di Jepang, itu tuh strict banget. Orangnya bener-bener ngeliatin kayak mata elang banget gitu sih, security-nya lebih ngeri. Kalau misalnya ketahuan, itu tuh bisa dikeluarin di venue. Jadi sangat-sangat serem ya kalau misalnya solo konser. Good morning teman-teman. Ini epic banget sih. Jadi hotelnya tuh persis di samping jalan tol. Cuman suaranya tuh redup gitu. Jadi soundproof. Jadi tidur semalam masih tetap nyenyak sih. Meskipun ada, nih lihat ya, ada kereta, ada jalan tol. Tapi dengan teknologi kedap suara ini, gue masih bisa tetap tidur dengan menggembirakan. Nah, kali ini gue mau check out, kemudian bakal explore Kamikochi. Itu salah satu desa atau kayak tempat resort gitu, yang lokasinya kayak di perdesaan. Jadi, ini mau packing-packingan dulu sih. Astagfirullahaladzim. Hah? Koper gue hilang. Gue tuh ada koper biru aneh, yang kuning, ransel, yang tas kecil, sama koper yang warna biru. Hah? Di mana? Gue langsung flashback ngeliat footage yang ada di GoPro gue sama yang ada di handphone gue. Jadi biar tahu kira-kira kapan terakhir kali gue ngeliat koper biru itu. Jadi kayak investigasi kayak film-film gitu kan. Dan ternyata pas gue lihat-lihat, ternyata itu ada di Hotel BNA. Jadi sekarang kopernya udah aman. Nah, itu yang gue suka dari apa ya? Kalau misalnya di Jepang atau misalnya mungkin di Korea juga ya. Gue pernah di Korea tuh sempet hilang juga tasnya. Ada paniknya, cuman rasa amannya tuh lebih tinggi dibanding rasa paniknya gitu. Karena orang di sini jujur-jujur dan jarang juga kan ada yang copet. Jadinya nggak perlu takut, nggak perlu panik. Jadi mending kita tenangkan diri. Terus ini deh, cari kira-kira jalan keluarnya apa. Karena pasti ada ini sih, ada jalan keluarnya gitu. Kalau misalnya dipikirin dengan sangat-sangat matang. Tadi tuh gue ini sih sempat panik karena kalau misalnya panik tuh jadi ini kan, jadi nggak bisa mikir gitu karena kayak ngebayangin langsung aneh-aneh. Jadi sekarang gue harus ngambil tasnya di Hotel BNA. Kayak gue mau minta tolong bantuan Banu sih untuk nyetirin ke hotel itu. Tadi gue nggak ngerekam karena gila, kalau lagi panik gue nggak bisa sih ngerekam. Deh guys, ini Banu udah datang, udah di bawah. Oh, what's up? Hey, let's go. Ban,
koper gue hilang. Hilang? Di mana? Di Serius lo? di hotel yang sebelumnya. Di hotel sebelumnya? Iya. Udah kita ke hotel aja sekarang. Iya sih. Ya udah. Ya udah yuk. Kan di Jepang ya. Udah lo telepon tapi. Udah, terus katanya, lo kenapa ngambil lagi gitu. Jadi gue harus kan sekarang kita ke sana, habis sama Sonic. Direkam tadi. Kayak di prank. Ih. Jadi emang ini sih kalau misalnya ada barang yang hilang di Jepang itu jauh lebih aman ya nggak Ban? Lo setuju nggak? Aman banget kok. Aman ya? Jadi santai aja kalau ketinggalan barang atau apa gitu. Tapi bukan berarti kita ceroboh ya. Jangan Kayak sampai ceroboh juga. jangan panik gimana nih? Gitu. Panik tidak akan membantu situasi cuy. Iya, panik tidak akan mengkhianati hasil. Treasure, let's go! Kalau nggak excited Ban ketemu Treasure? Ada mau gue emang. Halo, hi. I want to get my luggage. Thank you very much. Finally. Bisa-bisanya lupa koper ya. Ini dia ketinggalan. Ban, thank you so much Ban. Sekarang let's go Treasure. Woo! Hari kedua di Summer Sonic, di antara banyak musisi-musisi yang perform hari ini, gue memilih untuk Treasure aja sih habis itu balik. Karena panas banget, sumpah. Kalau nggak panas kayak gue bisa nontonin lebih banyak musisi sih. Cuman sekarang kayaknya lebih ke survival mode aja ya. Yang penting kita survive, nonton Treasure, habis itu udah gitu. Terus ada ini nih, baru tahu Treasure juga. Jadi semoga menyenangkan ya Ban ya? Iya. Tadi kan lo denger di mobil ya? Excited banget. Lo jangan mentang-mentang di kamera lo bilang excited, ntar dimarahin sama fans-fansnya Treasure. Jadi Summer Sonic itu tuh kayak acara jogging berkedok musik kayaknya, karena kita jalan kakinya tuh bener-bener jalan banget ya sih kan. Antar stage itu tuh jauh-jauh, jadinya harus siap betisnya gempor. Kayak ini aja mau ngambil tiket jauh lagi. Gimana Ban, Treasure? Pecah sih coy. Seriusan? Serius. Lo paling suka yang bagian apa? Hello sama Dadari. Dadari enak sih. Gimana kalau sekarang kita onsen, sauna, mau nggak? Ih, gila lo. Seru banget lo, cogel. Jadi kalau di tempat onsen itu biasanya ada air es. Nah, gue pengen banget berendam di situ sih. Ini bakal seger banget kayaknya. Hah? Air es gue nggak tahu ada atau nggak, nggak ada air es. Ada air dingin, bukan air dingin sih. Bukan air es yang es batu, cuman air dingin banget tuh ada. Tapi bathtub ya? Di setiap public bathroom tuh ada. Shower Ya, ada, shower ada. Bathtub ya, bathtub. Bathtub gue nggak bisa ini ya. Pasti ada. Tapi kalau nggak ada jangan kecewa. Yakin pasti ada. Yang gue suka dari festival ini adalah crowd controlnya. Gue selama di sana tuh bener-bener nggak ada experience desek-desekan yang, woi jangan dorong-dorong gitu-gitu tuh nggak ada. Terus tuh kayak lancar aja gitu. Padahal orangnya kelihatan numpuk, cuman masih bisa akses keluar masuk dengan sangat-sangat tenang dan damai. Jadi ini keren banget sih, Jepang tuh yang bener-bener gitu.
Terus ini yang bikin gue kayak hah banget itu tuh setelah gue perhatiin, gue tuh ngeliatin lantai kan. Setiap lantainya tuh bener-bener bersih, gak ada sampah sedikit pun. Padahal orang rame banget, itu tuh di area yang orang lalu lalangnya tuh di jalur utamanya dan itu masih bersih banget. Dan sedangkan gue tuh kalau nyari mau buang sampahnya tuh harus bener-bener ngeliat, aduh di mana ya, harus nyari-nyari dulu. Jadi tempat sampah juga nggak sebanyak itu. Jadi ini kok bisa ya tempat sampah nggak banyak tapi tetap bersih. Keren banget, kayaknya emang di sana tuh menerapkan kebersihan bagian dari iman gitu. Jadi keren, kita harus contoh orang-orang sana. Nah, abis capek-capean di Summer Sonic, gue pengen ngadem dulu di tempat yang cukup jauh dari Tokyo, namanya Kamikochi. Perjalanan dari Tokyo ke Kamikochi, itu tuh kalau naik bus bisa 5 jam, kalau misalnya naik mobil itu bisa 3 jam. Let's go! Yeay! Mobilnya asik banget sih. Ini tuh ini ya? Listrik ya? Enggak, semi listrik kayaknya. Hybrid. Hybrid des. Kita ngomong let's go. Let's go! Nah, gue nyewa mobil biar hemat waktu dan ternyata pemandangannya selama perjalanan epic banget sih. Bener-bener kayak seger banget gitu. Padahal kan sebelumnya gue kayak ngeluh kan, kayak ini Tokyo lagi panas banget. Dan ternyata pas ke Kamikochi tuh kayak ditenangin gitu loh hatinya, kayak diguyur. Jadi jauh lebih adem. Ini backpacker nih. Koper nih. Terus jalanannya kecil, jadi sangat tidak koper friendly. Seru. Jadi dari bus stopnya kita harus jalan 6 menit dan di sini kendaraannya itu cuma ada bis doang. Jadi mobil-mobil pribadi itu nggak bisa masuk. Makanya udaranya seger karena mungkin itu ya. Gue tuh jarang trekking, gue tuh udah expect, oh kalau misalnya trekking di Kamikochi bakal ngos-ngosan banget gitu. Dan ternyata jalur treknya tuh bisa dibilang manja banget sih, karena udah dikasih kayak papan kayu gitu, biar jalannya tuh nggak becek-becekan sama tanah. Mungkin karena gue jalannya nyantai tanpa ambisi, jadinya tuh enak aja gitu. Malah gue kayak ketagihan untuk trekking di sana. Terus udaranya seger dan kita nggak dapat matahari direct langsung gitu, jadi bener-bener adem banget sih di sana. Ini jembatan yang paling ikoniknya, jadi paling rame tuh di area jembatan ini. Gila, map kayak gini 100 yen, 10.000. Bisa jadi souvenir sih, bagus banget. Kemana nih, Ban? Banyak banget sih destinasinya. Jadi kita jalan aja nggak sih? Kayak, tapi better kanan atau kiri? Kiri sih, kiri. Kiri des. Ya kanan kayak tempat bis tadi ya. Oke, let's go. Jadi di Nagano ini emang terkenal sama apelnya. Jadi di Kamikochi itu ada satu cafe, itu tuh ngejual produk-produk apel. Kayak misalnya pie apel, jus apel, dan berbagai macam yang berbentuk apel. Nah, gue cobain deh tuh. Ada pie-nya, ada jus, sama ada ice cream apel. Nah, pas gue makan tuh, gue kira tuh enak gitu kan. Ternyata enak banget. Di Kamikochi ini, buah yang paling diminatinnya tuh apel. Jadi ada es krim apel, minuman apel, pie apel, dan gue pengen coba aja semua ya. Es krim sama apple tartnya. Dan gue ini dong mau mesennya pakai bahasa Jepang. Jadi biar penonton gue tuh kayak, ih gila Aulin jago bahasa Jepang ternyata gitu. Ringo, yang mana? Shinshu. Oh, pesan semuanya. Apple pie 1つとリンゴソフト2つとリンゴジュース1つ。 Oke. Hai, apple juice, apple ice cream, and apple tart. Ya, thank you. Kita coba ya. Cheers. Cheers. Dan enak banget. Kita coba apple juice. Jus apel des. Apel. Enak banget. Apel beneran apel. Beneran apel. Dia namanya kan jus apel ya? Beda banget sih. Ini baru apel namanya. Kita kenapa kayak bisik-bisik sih? Sekarang kita coba apple tart. Udah nih perut gue isinya apel semua nih. Enak des. Ban nggak bohong ban. Enak banget ini. Ini tuh bukan enak banget gitu loh. Enak banget.
banget. Gila enak banget kan, gue pusing jadi. Gila paru-paru gue sembuh. Sumpah ini air quality indexnya kayaknya -0 saking bersihnya. Jadi di sini bisa menghirup udara segar karena nggak ada transport. Ya baru gue mau bilang di sini tuh nggak ada mobil ya. Terus di depan kita beneran ada mobil. Tapi itu bukan mobil buat publik. Jadi telah ditemukan beruang hitam ada di sini. Ngeri juga ya. Takut banget Des. Apa ingatan lo yang paling pertama? Lo ngerti nggak maksud gue? Ngerti banget. Jadi apa memori yang lo inget dari paling kecil yang lo inget tuh apa? Gue lagi digendong sama nyokap gue lagi... Gila lo inget itu tuh? Gue lagi megang ini, mainan piano gitu. Hah? Piano bayi tau gak sih lo? Lo apa? Gue ngedorong orang ke got, anak bocil ke got. Terus dia nangis. Soalnya di gotnya mungkin ada ini kali ya, ada beling, gitu-gitu. Iya, gue sampai sekarang inget. Dulu gue barbar banget. Enak di sini yang bikin gak bosan itu, di samping kita nge-trekking tuh ada sungai. Jadi suara gemeriuh, cipluk, itu yang bikin kita semangat. Jadi bayangin aja suara cipluknya itu tuh semangat Aulian gitu. Jadi makin semangat deh. Tuh lihat, coba kita bayangin. Ini kan tanamannya pada bergerak-gerak gitu kan kayak wet. Anggap aja mereka ini adalah orang-orang yang nyemangatin kita tuh. Semangat. Imajinasi itu penting untuk memotivasi diri kita sendiri. Ih, apa ya? Gue kayak Mario Teguh banget tadi. Turun yuk ke sungai yuk. Let's go. Ih, cakep. Wih. Mari kita pegang airnya. Oh my god, dingin banget. Sangat-sangat jernih. Enak gak? Ini dingin banget, pantesan nggak ada yang nyebur ya. Kita ini yuk, kita bikin karya dari batu. Kita numpuk-numpukin batu. Gue pernah lihat, kalau nggak salah di daerah di Sungai Jakarta gitu, ada yang bikin kayak keseimbangan batu-batu gini kan. Terus para rakyat ngiranya ini buat persembahan setan gitu. Padahal it's just a tumpukan batu. Kayak susah deh. Kayak bisa kalau kita sabar ya. Tuh, makin tinggi. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Setelah seharian hiking, sore harinya tuh kita ke hotel untuk istirahat sejenak. Gila, ini Jepang banget. Wow, tatami desu. Wow des. Oh, nggak ada kamar mandi bang. Karena mandinya itu public bath, jadi mandi bareng orang-orang. Wih. Dan pas kayak mau sunset gitu tuh gue iseng keluar dan ternyata gila, ini pemandangannya bener-bener kayak magical banget gitu, kayak bukan di dunia. Kayak bukan di dunia. Kayak seperti di film-film Disney. Ini beneran. Jadi kayak sunset, terus ada asap-asap fogging gitu, dan itu ada kucuran air di bawahnya. Jadi ini tuh unreal banget. Aduh, ini kalian lihat sendiri deh. Karena gue keluar tuh iseng doang, jadi kita pakai sendal hotel. Sendal hotel tuh bentuknya kayak Crocs gitu. Jadi gue nggak memikirkan fashion sama sekali. Dan ya udah, akhirnya foto dah tuh pakai sendal hotel dengan kausan doang dan celana pendek. Nah, keesokan harinya ternyata pemandangannya nggak kalah bagus dan justru kayaknya best weathernya tuh di hari itu pagi-pagi. Dan gila sih, kita tuh bisa ngeliat gunung dari jauh. Dan itu kayak Swiss. Gue ngeliatnya tuh kayak Swiss sih. Tapi bedanya ini tuh pegunungannya hijau asri gitu, bukan yang salju-salju. Mungkin kalau misalnya kita datang pas winter, itu baru kelihatan saljunya gitu loh. Dan karena gue datangnya summer, jadinya tanaman-tanaman hijau yang bisa dilihat. Dan menurut gue ini udah indah banget. Bener-bener, kayak kalau mau healing, kesini sih pagi-pagi. Gitu ya, menurut gue ini tuh kayak Swiss, cuman versi gladiresik-nya gitu. Kayak versi light-nya. Karena kalau misalnya di Swiss itu
itu tuh kita sekeliling bisa ngelihat banyak pegunungan. Tapi kalau misalnya di Kamikochi itu kayak ada satu sisi aja yang untuk ngelihat pemandangan gunung itu. Sebenarnya kalian kalau misalnya mau ke Kamikochi, naik bis tuh cuma bayar PP aja dari Tokyo ke Kamikochi. Terus itu tuh kayak pergi pagi, pulang sore. Jadi one day trip tuh menurut gue udah cukup banget. Abis itu di Kamikochi-nya itu tuh nggak bayar sama sekali tiket masuknya. Jadi kalian tinggal datang udah bisa langsung foto-foto dan segala macam. Paling cuma siapin uang untuk bayar makan di sana. Ini bisa jadi alternatif kalau misalnya kalian udah pernah ke Fuji atau misalnya udah bosan sama kota Tokyo, mending langsung ke Kamikochi untuk ngirup udara segar yang sesungguhnya itu ada di situ. Gila, ini seger banget sih. Beneran kayak bukan di Jepang, kayak di Swiss. Kalau pagi-paginya beneran bagus banget. Ini gue udah packing, tas depan belakang, siap untuk ke Tokyo lagi. Dan hal yang gue kangenin di sini kayaknya makan jajanan apel itu. Nih jajanan apelnya, namanya Troischink Troachium kali ya, bahasa Lavrongs. Ini beneran sih kalau misalnya Swiss kejauhan mungkin bisa ke sini karena mirip-mirip Swiss dikit dan beneran cantik. Let's go. Enggak kok, santuy. Gue mau makan apel dulu untuk terakhir. By the way, orang Jepang tuh nggak bawa ya? Nggak. Iya, gue kemarin sama Sonic ngerasa kok nggak ada yang bawa apel, padahal udah Kecuali gelandangan-gelandangan sih. Orang Korea sama orang Jepang kode DNA-nya apa gitu. Itu tuh nggak menghasilkan bau badan. Wih, sungainya makin siang makin seger, sangat-sangat jernih. Kita ada dua view yang sini sama view yang jembatan sini. Jadi banyak banget pemandangan yang bisa dilihat. Dan menurut gue kayaknya kalau ke Kamikochi nggak perlu nginep sih. Meskipun pagi-paginya tuh amazing ya, bisa ngelihat kayak fogging gitu. Cuman pergi pagi pulang sore menurut gue cukup sih untuk ngelihat keindahan Kamikochi ini. Karena kalau misalnya nggak mau hiking ya mendingan PP gitu. Ya kan ya? Yang enak di sini tuh mungkin sungainya tuh sama kayak yang di Indo, gunung-gunungnya mungkin mirip sama di Indo. Cuman yang bedanya yang paling kelihatan banget adalah di sini jauh lebih bersih. Bahkan ngeliat putung rokok aja tuh nggak ada gitu. Ya ini experience yang susah didapatkan di Indonesia. Sedih sih, padahal alam kita nggak kalah keren ya. Cuman kalau misalnya dijaga dengan baik mungkin akan jauh lebih keren. Bye-bye. See you Dadah. in Kelapa Gading. Iya, Kelapa Gading ya. Oh, anak Kelapa Gading. Iya. Dadah. Dadah. Hati-hati guys. Kemudian kita sempat main ke Team Lab Planets Tokyo. Harus beli dari jauh-jauh hari di tiket.com biar jadwalnya sesuai yang kita pengenin. Tiketnya itu sekitar 230 ribuan. Ini bagus banget, se-worth it itu. Kalian lihat deh, ini indah banget, wajib banget kesini. Di sini kita bakal nyeker karena bakal nyelup ke air gitu. Dan jangan pakai rok ya, karena ada lantai yang dari cermin. Ini siap-siap foto estetik nih. Jelas ini one of the best art exhibition yang pernah gue datengin. Bagus banget, the best sih. Aduh. Last day nih, jalan-jalan bareng Banu. Halo. Warga sini. Ban, gimana Ban? Dari beberapa hari ini kan trip sama gue nih. Iya. Macem-macem kan. Ada yang roller coaster, ada yang ke hutan, terus ke kota, belanja, ada yang aneh-aneh lainnya. Lo ada komentar nggak? Seru sih. Ini pertama kali kan kita road trip juga kan? Iya. Naik mobil. Iya sih. Uh-huh. Gue juga nggak expect bisa road trip di Jepang. Dan gue juga. Jadi literally. thanks to you yang udah nyetir. Berapa jam? 4 jam ya? Iya, 4 jaman. 4 jaman. Jadi sebenarnya gue tuh pengen ini Ban, kayak misalnya open trip. Cuman gue terlalu kayaknya nggak bisa buat yang first timer gitu loh. Iya. Karena
Buktinya aja kita kayak nggak ke Shibuya atau misalnya ke mana ya? Ke Tokyo Tower atau yang mainstream lainnya sih. Gue malah kayak ke kita ngecat dinding, terus ke pameran-pameran lainnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue bikin trip, better yang udah pernah ke Jepang sih, karena gue bisa aja mengeksplor hal-hal yang nggak penting dan nggak mainstream gitu loh. Iya, literally tempat-tempat yang kita kunjungin kemarin-kemarin tuh bener-bener anti mainstream. Turis-turis tuh nggak ada yang tahu tempatnya. Lo udah tinggal di Jepang berapa lama? 4 tahun. Terus banyak ini nggak? Banyak banget hal yang ternyata banyak tempat-tempat yang gue nggak tahu, yang unik-unik. Gimana kira-kira dari semua attraction yang udah gue datengin, kira-kira kalian paling pengen datang kemana? Coba tulis di komentar bawah. Screenshot bagian favorit lo, kemudian tag gue di Instagram @aulion, oke? Gue doain kalian juga bisa merasakan keseruan gue di Jepang. Amin. Ketik amin biar terkabul. Hatur nuhun, syukron, arigato, kamsahamnida. Terima kasih, thank you.